Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya dengan Halida Nuria dalam Warta Berita Dinas Perhubungan Kabupaten Majene yang menyajikan berita aktual, tajam dan terpercaya. Dan berikut berita hari ini. Tingkatkan kompetensi sektor publik mahasiswa Universitas Sulawesi Barat. Lakukan wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majene. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majene M. Jasuli Mukhtar SPMM menyambut baik inisiatif mahasiswa dari Universitas Sulawesi Barat. Berikut liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai, banggakan anak-anak mahasiswa Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Ekonomi, jurusannya akuntansi. Iya, Pak. Ya. Pertama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus kita menyertakan salam dan taslim kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suasana bulan suci Ramadan, saya tahu persis anak-anak semua yang melaksanakan kewajibannya berpuasa hari ini selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Berdasarkan surat yang dimasukkan oleh atas nama Dekan Koordinator Prodi Akuntansi Pak Nuraini M. SPD MAK yang ditujukan ke Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majene yang masuk kemarin tentang rencana pengambilan data dalam bentuk wawancara juga bisa. Tentu pada kesempatan yang bermanfaat ini kami di Dinas Perhubungan, saya Kepala Dinas menyampaikan selamat datang di Dinas Perhubungan Kabupaten Majene. Semoga saja pertemuan hari ini bisa memperlancar, bisa membantu anak-anak semua di dalam melaksanakan tugas-tugas di Universitas Sulawesi Barat, khususnya di Fakultas Ekonomi. Pada hari ini mungkin ada anak-anak semua yang di sini mewakili teman yang bisa menyampaikan beberapa hal maksud kunjungan ke Dinas Perhubungan Kabupaten Majene. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih sebelumnya Pak, dan mohon maaf kalau ada gangguan. Jadi di sini saya mau membahas sedikit mengenai parkir liar yang ada di Kabupaten Majene. Nah, di sini saya mewakili dari teman-teman saya dari kelompok 2. Belakangan ini bisa dilihat Pak, kalau di Majene ini banyak sekali tukang parkir yang bisa dibilang bukan bagian dari Dinas Perhubungan ya. Nah, saya kemarin ini banyak sekali keluhan entah dari masyarakat, dari mahasiswa mengenai parkir liar ini. Dan kebetulan ada diangkat kemarin di Facebook, salah satu sosial media yang viral mengenai ada juru parkir yang memintai uang parkir. Sedangkan ini orangnya Pak, kebetulan dia tidak turun dari motor, dia cuma di motor dan betul-betul cuma di depan penjualan dan ditagih juga uang parkir. Nah, saya kurang lebih mau menanyakan bagaimana tanggapan dari Dinas Perhubungan tentang parkir ilegal, parkir liarnya ini, dan bagaimana dengan keresahannya masyarakat, terutama siswa, apalagi kayak cuman ke beberapa tempat yang saya rasa aman dan tidak terlalu butuh tukang parkir. Ada tukang parkirnya, kalaupun ada itu masih legal. Iya, terima kasih anak-anak semua. Memang akhir-akhir ini kita di media sosial ya, kita melihat orang masukan itu. Jadi pertama saya sampaikan bahwa di Dinas Perhubungan itu tidak mengenal istilah parkir liar, ya. Tidak ada parkir liar. Kemarin saya bersama-sama dengan Kodim 1401 turun ke lapangan. Jadi saya sudah sampaikan kepada semua personel di Dinas Perhubungan, kalau melakukan kegiatan parkir, gunakanlah atribut Dinas Perhubungan, minimal pakai topi dishub. Ada ID card, ada rompi. Kemarin kita turun sidak bersama dengan Babinsa dari Kodim 1401 Kabupaten Majene, tidak ada yang kita dapatkan parkir liar. Jadi saya mau tanya juga, di mana kita lihat itu parkir liar? Ada yang bisa kita berikan saya tempat supaya saya bisa tindaki? Ada?
Coba sampaikan. Jangan sampai kita mempertanyakan sama saya, itu pertanyaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya sidak sekarang kalau memang di mana kita bisa. Sebenarnya bukan bilang apa itu? ke parkir liar karena tidak tahu itu. Makanya pertanyaannya tadi menyampaikan bahwa ada parkir liar. Makanya saya tanya, Ki, di mana itu? Karena kalau saya turun ke lapangan tidak ada pernah saya lihat parkir liar. Ya. Nah, begini, yang perlu mungkin anak-anak pahami bahwa petugas parkir saya ini kalau yang ramai kita shift. Ada shift sampai jam 12 siang. Tapi kan sedikit Pak, tadi kan kalau dibilang parkir dari dinas perhubungan kan ada yang namanya pakai rompi, ID card. Iya, minimal dia pakai topi. Terus saya tidak bisa katakan gimana letak strategisnya, cuman memang kalau kita biasa beberapa mendatangi tempat, dia memang kayak salah satu oknum lah yang mengambil keuntungan dari. Tidak ada. Yang Ki menunjuk siapa? Kalau saya tanya oknum, siapa itu oknum? Saya tidak tahu Pak. Saya tanya Ki, di mana Ki biasa lihat itu? Kalau dilihat dari di mana tempatnya? Maka saya tanya tadi, di mana itu tempatnya, kita bilang. Kalau kita biasa pergi ada parkir, kalau saya nggak ada parkir liar di masjid. Di mana kita bisa? Supaya saya bisa tindak itu. Kalau boleh tahu dari maaf Pak, dari sini dinas perhubungan mungkin untuk rompi atau anunya untuk membedakannya atau iya, minimal dia pakai topi. Makanya saya tanya, kalau kita lihat karena baru-baru saya sama dengan Kodim, Babinsa. Jadi di pasar, di lokasi tidak ada yang namanya parkir liar begitu. Semua ada surat tugasnya. Saya bikinkan itu surat tugas seperti begini. Ada nama-nama yang berwawancara dengan kepala dinas. Nah, di sana juga kalau dia turun ke lapangan ada surat tugasnya kita sudah keluarkan bahwa kamu bertugas di sini, sekian orang di titik ini, sekian orang di titik ini. Ya, jadi semua saya sampaikan arahkan bahwa kita itu humanis. Artinya minimal kita ini sales lah. Begitu, tukang parkir itu sales. Ada masyarakat yang perlu kita layani. Kita berikan dia pelayanan yang maksimal. Makanya biasa ada tukang parkir yang kreatif, dia tutup pakai karton. Atau ternyata pakai karton ya. Itu yang kita sudah sampaikan. Apapun namanya, kita sebagai pelayan berikan yang terbaik buat masyarakat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada kita lihat itu viral di Facebook. Itu saya sudah keluarkan. Jadi itu saya langsung surat pemberhentian di Surabaya. Saya sudah tangani. Itu ada di kita di Facebook baca itu di Tribun Sulbar ada kan di situ. Ada kantornya bahwa saya sebagai kepala dinas menyampaikan permohonan maaf. Dan saya sudah berhentikan itu orang. Sudah tidak ada lagi. Dia tidak bisa gunakan atribut disub untuk kegiatan-kegiatan menyangkut tentang dinas perhubungan. Jadi, tapi saya sebagai kepala dinas harus bertanggung jawab. Saya sudah buatkan surat tugas, surat pemberhentian kepada petugas yang begitu. Dan saya sudah sampaikan lagi. Yang lain juga kalau begini saya berhentikan. Begitu. Ya. Jadi tentu di pertemuan kita kali ini adik-adik semua mau memahami apa tugas dan pokok. Jadi parkir itu yang ditangani oleh dinas perhubungan namanya parkir tepi jalan umum. Parkir umum tepi jalan. Jadi bisa dikatakan kalau tukang parkir yang semisal ada di toko kosmetik, di itu ya pokoknya menggunakan jalan. Ada surat tugasnya. Tapi kalau kopi tanya mana surat tugasnya, tidak ada di situ. Dia mau bawa-bawa itu surat tugas. Seperti ini, mudah-mudahan kau bawa-bawa ini juga. Sudah surat tugaskan. Tidak ada yang tidak dikatakan liar. Makanya di sini tidak ada istilah parkir liar. Kalau ada parkir liar langsung kita tegur. Jadi sama seperti permasalahan di Facebook kemarin itu juga sudah kita tangani, sudah pemberhentian. Ya apalagi mungkin ada yang lain ya teman-temannya. Dari juga Pak dari tadi pertanyaannya mungkin. Iya. Kalau ada keliru kesalahan. Namun itu ya. Iya terima kasih banyak Pak. Mohon maaf semua. Ya, kita salam sama dosennya. Oke. Pak. Terima kasih.